وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah pada hari ini masih memberikan kenikmatan iman dan Islam kepada kita sekalian, sehingga kita masih mampu dan mau melangkahkan kaki menuju Al-Furqan dan melenggarkan tangan untuk duduk bersama dalam rangkaian acara pelatihan perawatan jenazah secara syar'i. Kalau Allah tidak akan memberikan amanah berupa kedua itu, niscaya kita tidak akan pernah di dalam majelis yang berbahagia. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pada sore hari ini saya harapkan tidak ada sanggahan, bahkan ada adu argumen tidak ada, nanti akan dijelaskan secara jelas oleh Ustadz Syarif Hidayatullah dalam rangka penanganan jenazah, mulai dari mungkin kalau waktunya nutup, insya Allah tak nutup harus nutup. Itu mulai dari perawatan jenazah sampai penguburan. Artinya nanti bagaimana talqin sebuah jenazah itu. Dan kenapa kami membicarakan acara ini sebelum Ramadan di 1447 Hijriah di Al-Furqan yang sesempit ini. Karena apa? Biar panjenengan itu tahu semua bahwa Al-Furqan nanti kalau dibangun gampangannya maju nanti jalur bisaro itu gak bagus, kenal. Oh ternyata Al-Furqan ini elek, lalu supaya api karena seorang wakilnya sudah almarhum Waduan itu menghendaki tempat pendidikan dan agama. Nah itu. Tadi nih jenengan nanti tak besok. Oh lah kok masih dewa ini padahal main-main mau dibangun kalau sudah ada dan itu. Ya, itu jadi tujuan utama kita adalah untuk mempererat tali silaturahim, dan ada usulan kemarin dari Bapak Sasmito setelah pelatihan ini nanti kita akan membentuk sebuah tim, mungkin ibu sendiri, bapak sendiri, tim penanganan jenazah. Sopo sehati, ponco, wis secara sari seperti ini namanya. Kalau ini ponco bu ya. Itu mungkin Pak tidak terlalu banyak lebar, langsung saya serahkan kepada Ustadz Bastomi selaku ketua pelaksana, sekaligus beliau seorang ketua pimpinan ranting Muhammadiyah di ranting Lombok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ustadz Syarif Hidayatullah selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan sekaligus narasumber pada acara kita sore pada hari ini. Yang saya hormati jajaran pengurus takmir Masjid Al-Furqan, dan tak lupa yang saya hormati seluruhnya peserta pelatihan perawatan jenazah sesuai syar'i masyarakat Muhammadiyah se-Kecamatan Mojorejo yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya detik pada sore hari ini takdir Allah mendatangkan kita semua di majelis yang penuh berkah ini. Semoga keikhlasan kehadiran kita semua dicatat oleh Allah sebagai amal yang terpuji. Dua kalinya salawat salam semoga senantiasa selalu tetap tercurah dan terucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya di sini selaku Humas Takmir Masjid Al-Furqan sekaligus pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Telenggung yang belum dikukuhkan akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua pihak yang dengan usahanya bisa terlaksana acara kita pada sore hari ini, yaitu pelatihan perawatan jenazah sesuai dengan syar'i tanpa terkecuali.
tidak saya sebutkan satu persatu. Yang kedua, saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas seluruh peserta yang telah menghadiri undangan kami dalam rangka pelatihan perawatan jenazah sesuai dengan syar'i. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kami juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana kami selaku tuan rumah, selaku sahibul bait masih banyak kekurangannya, mulai dari tempat hidangan. Sekali lagi saya mewakili pimpinan ranting Muhammadiyah Telkom selaku dan Humas Takmir Masjid Al-Furqon sekali lagi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau tempatnya terbatas karena kami belum merenovasi masjid kami. Mohon restunya tahun ini kami akan merenovasi masjid kami. Dan yang terakhir, harapan kami semoga acara kita pada sore hari ini yaitu pelatihan perawatan jenazah sesuai syar'i yang telah disemangati oleh Bapak Ponco selaku Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jurejo dan Ustadz Sarif, akhirnya kami bisa melaksanakan acara pada sore hari ini. Begitu, ada kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung aja kepada beliaunya Ustadz Syarif Hidayatullah. Ya, nanti Pak Syarif mohon maaf dari PJM nanti. Ya, karena kita mengingat waktu yang sesuai kita jadwalkan, jadi tidak ada katanya Pak Junedi, tidak ada sambutan lain kecuali dua pasangan dan langsung kepada narasumber Ustaz Hidayatullah waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan daerah yang hadir pada kesempatan sore hari ini, Pak Jum selaku sponsor utama susu ya. Jadi menyenangkan. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang, Pak Soleh dan kawan-kawan. Yang kami hormati putusan peserta ranting dan takmir se-Jurejo. Juga yang kami hormati pelaksanaan kegiatan ranting Telkom, Pak Basomi dan kawan-kawan. Para sesepuh, bini sepuh, Muhammadiyah Jurejo yang kami hormati, dan segenap hadirin yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di majelis yang insya Allah bermanfaat, tidak hanya untuk kehidupan dunia kita, tapi juga untuk kehidupan akhirat kita. Karena terlibat dalam apapun nanti yang dibentuk setelah pelatihan ini, apakah TRC, tim reaksi cepat, atau QRT, Quick Response Team, ya, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk warga Muhammadiyah dan simpatisan Jurejo. Tapi supaya tim itu berjalan dengan baik, ada semacam rukun kematian. Jadi ada semacam nominal, ya infak lah, semaku yang bisa diberikan oleh satu keluarga, bukan oleh setiap individu. Kalau satu keluarga ingin setiap individu memberikan semacam donasi untuk TRC ini atau tim reaksi cepatnya akan lebih bagus. Ada satu masjid di Surabaya, itu ternyata dari sumbangan kematian itu atau rukun kematian itu ternyata berkembang dan bisa membeli ambulan. Mudah-mudahan ke depan tim dari Jurejo juga bisa seperti itu. Karena seringkali kalau tidak ada tim itu saling ini. Siapa yang rawat siapa ini? Kalau ada tim nanti yang lainnya mendukung, timnya yang bekerja, yang lainnya mendukung. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
dulu pada masa Qabil itu membunuh Habil, perawatan jenazahnya tidak serumit, bukan serumit ya, tidak selengkap saat Nabi diutus sebagai Nabi terakhir. Bahkan Qabil sendiri bingung ini mau menguburkan adiknya itu seperti apa, sehingga Allah mengutus burung gagak untuk menguar-nguar di tanah. Apa itu menguar? Menggaruk lah, ya, menggaruk tanah. Dari peristiwa itu Qabil kemudian belajar, oh ternyata mengubur jenazah adiknya itu seperti itu, di tanah. Tanah digali, kemudian jenazah dimasukkan. Dan itulah cara menguburkan mayat yang terbaik. Karena di tengah masyarakat kita ini ada yang dibakar, ada yang disimpan di batu di gunung, ada apa lagi? Dibiarkan di bawah pohon tertentu seperti di Bali. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita berasal dari tanah, kembali ke dalam tanah. Sehingga pada kesempatan ini pelajaran merawat jenazah itu menjadi penting dan akan menjadi lebih baik kalau itu dilaksanakan di suatu komunitas tertentu, kemudian membentuk suatu tim untuk kegiatan tersebut. Karena itu di waktu yang terbatas ini kita tidak hanya teoritis tapi mungkin juga akan mempraktekkan. Saya sudah mengirimkan materi di grup ranting Telkom ya Pak Rosami. Siap. Nah, nanti bisa dibagi ke grup yang lebih luas. Siap. Program Muhammadiyah Jogja untuk dipelajari karena itu sangat lengkap. Membuat poin-poin dari cara merawat jenazah itu dari putusan kaji dilakukan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Yogyakarta. Di bagian depan ada tuntunan ringkasnya, praktisnya. Di bagian belakang ada dalil-dalil. Itu yang tadi oleh Pak Bojo disebut syar'i, ya, berdasarkan apa yang Nabi contohkan, tidak berdasarkan tradisi. Ya. Kenapa? Karena merawat jenazah ini bagian dari ibadah makhluk yang sudah ada tuntunannya dan sangat praktis dan sederhana. Ya. Sehingga ini penting untuk kita pelajari bersama. Lanjut. Mohon maaf saya pakai jaket karena kurang enak badan. Nah, Nabi pernah mengatakan tentang orang yang cerdas. Ciri orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat kematian. Ini sebenarnya poin penting dari materi pelatihan jenazah. Mendorong kita untuk banyak mengingat kematian, bahwa kita pasti akan mati dan tidak harus menunggu tua. Tadi malam ada peristiwa kematian ibunya Rokuil. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kita tidak sempat takziah karena sudah dipersiapkan acara ini. Tadi Pak Salih sengaja takziah. Saya bilang nanti bubar acaranya. Insya Allah setelah hari ini. Jadi kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikron. Yang cerdas itu yang banyak mengingat kematian. Karena banyak mengingat kematian itu mendorong kita untuk lebih mempersiapkan akhirat kita dibanding dunia kita. Memang dunia ini sesuatu yang menarik. Nabi kalau melihat suatu kenikmatan dunia itu sangat menarik. Beliau mengatakan innal aisha aisyul akhir. Sesungguhnya hidup yang sejati adalah hidup di akhirat. Sehingga tidak terlalu terpedaya dengan berbagai kenikmatan dunia. Tetap mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Begitu juga kita. Jangan terlalu terlena oleh kehidupan dunia. Bukan berarti kita nggak boleh mengurus dunia. Boleh seperti Bajul mengurus sapi untuk nafkah keluarga dan untuk nabung sedekah dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita kemudian mengabaikan ibadah, mengabaikan sholat jamaah dan seterusnya. Harus ada apa yang kita siapkan untuk kehidupan dunia kita, dan itu pun dijadikan sandaran untuk kehidupan akhirat kita. Makanya Nabi menyebut orang yang paling cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian
wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Dan orang yang terbaik mempersiapkan kematian itu, itulah orang yang disebut oleh Nabi al-qayyis, jamaknya aqyas. Jadi orang cerdas itu, satu, dia mengingat kematian terus menerus, bukan berarti kemudian hidupnya kok sengsara banget gitu kan ya, tapi dia mempersiapkan dirinya. Yang pengaruhnya itu lebih pada mempersiapkan diri, bukan pada ketakutan hidup ya. Yang kedua, dia siapkan, seperti kita ini membentuk nantinya TRC, tim reaksi cepat, sehingga nanti keluarga-keluarga Muhammadiyah yang tergabung dalam TRC itu bisa kemudian dirawat oleh tim. Lanjut. Nah, menurut Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah ya, ada banyak manfaat untuk kita memperbanyak mengingat kematian. Yang pertama, bersegera dalam bertobat. Bahkan ciri orang bertakwa itu adalah bertobat. Yang kedua, hati yang selalu merasa qanaah dengan dunia ini, ya, tidak pusing dengan keterbatasan materi dunia, dan bersemangat dalam beribadah. Sebaliknya, kalau tidak banyak mengingat kematian atau lupakan kematian, itu akan menunda-nunda taubat, tidak ridho terhadap pemberian Allah, dan malas dalam ibadah. Kebalikannya saja. Nah, kita berharap pelatihan ini mengingatkan kita akan akhirat dan mempersiapkan kita untuk kematian kita. Kita nggak tahu siapa di antara kita yang dijemput lebih dulu. Ya, kadang-kadang sudah sakit parah, ternyata Allah sehatkan kembali. Kadang-kadang terlihat sehat, kok besoknya terdengar kabar kematian. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Nah, kita lihat ini tarjih tentang perawatan jenazah ini sudah kita miliki berdasarkan hasil Kongres Muhammadiyah, artinya diikuti oleh para ulama dari seluruh Indonesia. Dulu namanya Kongres, sekarang berubah menjadi Muktamar. Jadi bukan hasil pemikiran individu, tapi hasil musyawarah. Sejak tahun berapa itu? 1933. Saya yakin belum ada yang lahir. Betul. Artinya kita sudah punya panduan itu sudah lama, tapi seringkali tidak kita gunakan. Padahal di situ ada tuntunan praktisnya, ada dalil. Ya. Lanjut. Nah, putusan tarjih itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kaifiyatul tajhiz, ya, cara mempersiapkan. Itu dimulai dari putusan 1 sampai 12. Nah, ini. Lanjut. Kaifiyatul ghuslil mayyit, bagaimana memandikan mayat. Putusan 13 sampai 17 lanjutannya. Takfinul mayyit, mengapankan mayit. Itu putusan 18 sampai 25. Lanjut. Kaifiyatus shalah 'alal mayyit, bagaimana menyolatkan mayit. Itu ada pada putusan 26 sampai 32. Kaifiyatud dafn, bagaimana menguburkan, memakamkan. Putusan 33 sampai 54. Lanjut. Takziah, putusan 55 sampai 61. Lanjut. Ziaratul kubur, ziarah kubur. Itu putusan 62 sampai 67. Satu lagi. Nah, kemudian di belakangnya itu ada penjelasan. Nah, berdasarkan ini kita punya lengkap sekali, cuman sering kita tidak pelajari. Nah, sudah tentu kesempatan sore hari yang singkat ini tidak secara utuh kita bahas putusan demi putusan. Mungkin itu dalam bentuk ngaji aja secara rutin, ya. Tapi bagian yang singkat ini kita ambil dari apa yang sudah dirumuskan oleh PWN Yogyakarta yang sudah saya kirimkan ke Ketua Ranting Telkom 14 tahun ini. Lanjut. Nah, kewajiban bagi yang sakit. Apa kewajiban bagi yang sakit? Lanjut. Lagi. Nah, ini pertama, bersikap sabar. Jangan banyak mengeluh, karena sakit itu bisa mendatangkan ampunan.
gugurnya kesalahan-kesalahan dosa. Kalau kita sabar. Ya, memang kalau kita sakit gigi ini luar biasa ya, seringkali mendatangkan keluhan-keluhan. Tapi agama mengingatkan kita untuk sabar. Ternyata dalam sabar itu ada ampunan. Kemudian senantiasa berikhtiar berobat. Nah, dekat sini ada dokter gigi, dokter Firman. Ya. Biasanya saya kalau sakit gigi ke situ ketemu Pak Ju. Kemudian berprasangka baik kepada Allah. Karena sakit itu bagian dari takdirnya Allah. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Allah ini begini-begini dan seterusnya. Ya, ana inda zonni abdi bi, aku sebagaimana yang disangkakan hamba. Jadi kalau kita menyangka baik Allah itu, ya baik Allah itu kepada kita. Karena itu jangan berprasangka buruk kepada Allah. Yang keempat, merasa takut sekaligus penuh pengharapan atau khauf dan roja. Khaufnya itu akan dosa-dosanya, kesalahannya yang telah lalu, sehingga kalau bisa diiringi dengan istighfar, bisa memanggil orang yang tadinya dizolimi datang ke rumah minta maaf. Roja harapannya Allah memberikan rahmat nanti saat di akhirat, dimasukkan ke dalam surganya dan seterusnya. Ini berimbang antara khauf dan roja. Jangan dominan rojanya, saya berarti masuk surga, nanti tidak ada khaufnya. Atau jangan takut terus, tidak ada roja. Harus ada keseimbangan antara khauf dan roja. Kemudian kalau sudah betul-betul sangat kritis, segeralah berwasiat kalau memang ada wasiat untuk anak. Dan maksimal wasiat dalam ilmu ajaran Islam itu sepertiga. Kalau kira-kira warisannya itu nanti 300 juta, berarti maksimal wasiatnya apa? Berapa? 100 juta saja, nggak boleh lebih dari 100 juta, boleh kurang. Misalnya 50 jutanya untuk renovasi pembangunan Al-Qur'an boleh. Ya. Nah, jadi itu diantara kewajiban bagi orang yang sakit. Lanjut. Kewajiban muslim terhadap orang sakit. Jadi kalau tadi sifatnya individu orang yang sakit, sekarang bagaimana orang muslim sekitar orang yang sakit? Apa kewajibannya? Lanjut. Yang pertama, mentalkinkan dengan lafaz la ilaha illallah agar akhir hayatnya itu tetap kalimat tauhid. Karena dengan sederhana Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya, ucapannya sebelum dia wafat itu adalah la ilaha illallah, maka itu adalah akan masuk surga, ya, masuk dalam surga. Jadi penting talqin. Maka harus ada keluarga yang ditugaskan. Ya, karena bisa jadi setan juga berperan untuk membuat seseorang yang akan meninggal itu tidak mengucapkan kalimat tauhid. Sehingga kita berusaha untuk mentalqin. Kemudian memejamkan matanya dan mendoakannya setelah meninggal. Kalau misalnya meninggal dan matanya masih terbuka, terbelalak, maka matanya dipejam. Kemudian menutupnya dengan kain yang bagus, tidak harus mahal, ya pokoknya kain, ya tidak harus putih juga, tapi putih juga. Menyegerakan perawatannya dan mengumumkan kepada kerabat dan teman-temannya, karena bisa jadi mungkin kerabatnya itu punya piutang kepadanya dan seterusnya, bisa segera dilunasi oleh ahli waris atau keluarga. Nah, ini kewajiban muslim terhadap orang yang telah meninggal. Lanjut. Kita masuk pada tuntunan praktis memandikan jenazah. Tapi sebelum itu apa yang perlu kita persiapkan? Lanjut. Mempersiapkan air bersih dan suci, air yang dicampur sabun, dan air yang dicampur sabun balus atau wangi-wangian, kemudian handuk dan lain. Kalau dalam gambarnya ini hanya 1 ember, nanti sebaiknya ada 3 ember. Karena dalam putusan tadi itu 3 bentuk air. Air biasa, maksudnya air putih, air apa? Ya, air bersih itu. Kemudian air yang sudah dicampur daun bidara, bisa yang bubuk, bisa langsung daunnya. Kemudian air yang dicampur dengan sabun, ya, dengan sabun. Kemudian
memandikan jenazah di tempat tertutup. Ya. Jika dimandikan di tempat terbuka, maka harus memakai hijab atau penutup sehingga tidak bisa terlihat oleh orang yang tidak sedang memandikan jenazah atau pelayat lain. Usahakan kita punya apa itu, ya semacam pembatas itu ya, tenda. Itu nanti kita atur dari iuran hukum kematian atau infak hukum. Memandikan jenazah di tempat tertutup atau ruangan jika dimana ini sudah tadi. Orang yang memandikan jenazah diutamakan dari keluarga dekat, bukan wajib, diutamakan. Tapi seringkali takut pada mayat karena mungkin pengaruh film horor, pengaruh cerita-cerita masa lalu ya, sehingga takut nanti gimana kalau datang di mimpi saya. Jadi kalau orang sudah mati ya sudah, ya, tidak mungkin datang malam harinya, kamu tadi yang memandikan saya. Ya, orang-orang takut memandikan jenazah. Tidak perlu seperti itu. Dan jika tidak ada yang sanggup, diusahakan orang yang memahami tata cara memandikan jenazah sesuai sunnah. Bila jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan laki-laki. Begitu pula sebaliknya, bila jenazahnya perempuan, dimandikan oleh perempuan kecuali suami istri, ya, dan anak yang belum balik. Nanti berarti ada dua tim, ada tim bapak-bapak, ada tim ibu-ibu. Ya. Tidak boleh dicampur karena salah satu larangan penting itu melihat aurat orang lain, kecuali sangat darurat seperti dokter yang memandikan jenazah pun ya tetap pakai alas, misalnya sarung tangan dan seterusnya. Lanjut. Nah ini tuntunannya ya. Pertama kita niatkan ikhlas, walaupun nanti oleh tim ada honorarium sekedar menyemangati, bukan selalu ya. Kemudian menutupi jenazah dengan kain yang bagus, membersihkan kotorannya, memulai memandikan jenazah dengan membersihkan anggota wudhu dengan mendahulukan anggota sebelah kanan. Membersihkan kotorannya itu misalnya di telinganya, di kukunya, di hidungnya. Itu yang dilakukan pertama kali sebelum dicuci anggota wudhu. Kita tidak menyebutnya mewudukan. Tapi di kalangan ulama fikih terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mencuci anggota wudhu, ada yang mewudukan. Tapi praktek mode, mohon maaf, biasanya wudhunya itu terakhir. Nah, kita tidak temukan dalil wudhunya terakhir. Ya. Tapi justru wudhunya di awal atau membersihkan anggota wudhunya di awal. Dan mendahulukan anggota selangkah. Misalnya kalau kita mencuci anggota wudhu, bukan mewudukan, ya dari kepalanya, ya, ini anggota wudhu, kemudian wajahnya, kemudian telinganya, kemudian tangan kanannya, kemudian tangan kirinya, kemudian kaki kanannya, kemudian kaki kiri. Itu namanya mencuci anggota wudhu. Ya. Dalam hadis Nabi itu, ibda bimayaminihi wa mawadhi'il wudhu minha. Mulai dari yang bagian kanan dan anggota wudhu. Jadi ada perbedaan mewudukan dengan anggota wudhu. Kalau mewudukan ya sesuai urutan mewudukan. Tapi kalau mencuci anggota wudhu dari atas ke bawah. Kemudian membersihkan bagian punggung dengan membaringkan jenazah ke sebelah kiri kemudian ke sebelah kanan. Kenapa ke sebelah kiri dulu bukan ke sebelah kanan? Ya supaya bagian yang dicuci itu kanan dulu. Karena tadi Nabi menyuruh untuk bagian kanan lebih dulu. Kalau dibalikkan ke sebelah kanan dulu, nanti yang tercuci punggung kiri dulu. Padahal tuntunannya harus kanan dulu. Dalam hadis yang cukup umum, Nabi memulai kanan itu dalam beberapa hal. Satu dalam memakai sandal, yang kedua dalam bersuci, termasuk mensucikan mayit, yang ketiga nyisir. Nah, nyisir pun kanan ya. Ini kalau yang tidak lurus rambutnya mungkin agak susah juga. Kanan saya. Kemudian memandikan dengan bilangan gasal 3 atau 5 atau lebih sesuai kebutuhan. Gasalnya kita ikuti, ini sudah bersih, tapi ternyata bersihnya kena mungkin 4 kali, mungkin 6 kali, maka tambah 1.
sehingga menjadi gasar. Karena itu tuntunannya. Oh, kena. Jika jenazahnya wanita yang berambut panjang, hendaknya dilepaskan gelungan rambut dan mencucinya dengan bersih. Jadi nggak boleh memandikan jenazah khususnya perempuan masih ada ikatan rambutnya. Sama dengan kita mandi besar, mandi wajib, itu ibu-ibu nggak boleh masih ada ikatan rambut, harus dilepas, harus terurai rambutnya. Ya. Kemudian menyambutkan dengan bilangan gasar 3 atau 5 atau lebih sesuai umur. Tadi sudah ya. Oke. Ini double kemudian karena Ali yang mengerjakan. Mengeringkannya dengan handuk atau lainnya, disediakan handuk, ya, handuk khusus. Ya. Menjalin rambut 3 pintal khusus bagi perempuan. Bagaimana 3 pintal itu? Sisi tanduk kanan, sisi tanduk kiri dan tengah. Ya, dijalin, tidak boleh dibiarkan terurai atau tidak boleh dijalin satu, tapi dijadikan tiga bagian, tanduk kanan, tanduk kiri, dan tengah. Khusus perempuan. Kalau bapak cukup disisir. Pada bagian akhir memandikan siraman dengan menggunakan air yang sudah dicampur kapur barus atau wangi-wangian lainnya. Jadi yang terakhir itu bukan diwudukan, tapi disiram dengan air campuran kapur barus, ya, atau semacam kapur barus. Sehingga setelah disiram air kapur barus, nggak usah disiram air biasa lagi. Tapi usahakan kapur barusnya jangan butiran-butiran, usahakan ditumbuk halus sehingga tidak berceceran di tubuh jenazah. Ya. Jadi kalau kapur barusnya biji-bijian ditumbuk dulu supaya halus. Tapi kalau ada tersedia di pasaran yang sudah bubuk, maka itulah yang kita pakai. Ya. Nah, itu tentang cara memandikan. Jadi urutannya setelah tadi kita niat ikhlas, ya, sudah tentu segala perbuatan baik kita mulai dengan Bismillah, tidak ada doa khusus, tidak ada doa tertentu. Ya. Yang pertama apa tadi sudah diingatkan? Membersihkan mayat. Mungkin bagian tubuhnya, mungkin selangkangannya, dan tekan perutnya. Siapa tahu masih ada sisa tinja. Pokoknya kotorannya dibersihkan semua itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Karena nanti kan yang melakukan tim, jadi ada yang di kakinya, ada yang di tengahnya. Nah, untuk membersihkan buburnya, kemungkinan ada tinja atau sisa tinja, itu tekan sedikit perutnya, tidak dalam menyiksa, ya, tapi dalam keadaan baik-baik. Tekan angkat sedikit buburnya, kemudian tekan perutnya sambil masukkan jari-jari ini ke ujung bubur. Siapa tahu masih tersisa tinja. Siapa tahu meninggalnya itu pas mau buang air, kemudian terpleset di depan kamar mandi sehingga masih ada sisa tinja. Maka semua bentuk kotoran dibersihkan dulu. Setelah semua bentuk kotoran dibersihkan, yang berikutnya mencuci anggota wudhu. Tarjih lebih memilih mencuci anggota wudhu dan mendahulukan yang lain, bukan mewudhukan. Dalam putusan tarjih itu penjelasannya ke arah situ. Walaupun mungkin bisa jadi yang lain mengatakan diwudhu, ya, seperti dalam buku-buku atau kitab-kitab yang lain itu sama dengan mewudhu. Tapi tarjih itu sangat tekstual untuk urusan ini, sehingga lebih memilih apa? Membersihkan anggota wudhu. Kalau membersihkan anggota wudhu nggak perlu urut sesuai berwudhu, cukup urut dari atas sampai bawah, kepala, wajah, telinga, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bisa dipahami urutan kedua? Urutan ketiga disirami dengan air biasa dengan bilangan ganjil. Mungkin mayatnya meninggal setelah mandi, berarti nggak terlalu banyak. Apakah sekali saja atau 3 kali, itu tergantung keadaan mayatnya. Ini kalau meninggalnya di dalam lumpur, nah, itu
perlu membersihkan berkali-kali, tapi tetap ganjil atau basah. Setelah itu menggunakan air campuran daun bidara. Tahu daun bidara, Bapak Ibu? Tahu. Nah, daun bidara itu pohon, biasanya ada durinya, terus ada buahnya. Mana deh? Nah, itu biasanya sudah ada produk yang cair maupun bubuk. Ada sudah produk sabun bidara. Nah, Bapak pakai itu tapi kalau bisa kita punya pohonnya di pekarangan salah seorang anggota warga kita, yaitu dibiarkan hidup, pemiliknya akan mendapat jari, ya, digunakan untuk menyelenggarakan perawatan jenis. Kalau bisa Bapak Ibu punya lahan yang luas, tanamlah, ya, nanti tim tinggal minta situ untuk kemudian digunakan di sana. Supaya terasa ya agak ditumbuk, seperti ibu masak pakai serai kan agak digeprek atau ditumbuk ya supaya terasa. Nah, begitu juga daunnya jangan langsung dimasukkan, cuma dicampur biasa, agak terasa. Nah, itu sebagai air daun bidara. Tapi kalau nggak ada dalam video tadi itu boleh dengan sabun. Sulit mendapatkan daun bidara, boleh dengan sabun. Usahakan yang cair supaya gampang tercampur. Nah, setelah air biasa tadi pakai air sabun atau air daun bidara tadi juga gasal juga ganti. Nah, di situ tidak harus turunan itu kita harus dibandingkan. Pokoknya dicuci bersih, kanan dulu itu intinya, ya, kanan dulu. Karena itu tadi waktu punggungnya itu dibalik, ya dibaliknya ke arah kiri supaya punggung kanan yang dibersihkan dulu. Ya, jadi jangan bagian atas mayat aja yang digosok. Jadi tidak hanya disirami air, tapi digosok. Sehingga tim reaksi cepat nanti harus punya inventaris sapu tangan. Sapu tangan. Kaos tangan. Sarung tangan. Sarung tangan ya, yang biasa dipakai bidan, biasa dipakai dokter gitu kan. Itu diantara inventarisnya. Silakan nanti mungkin nyumbang kepada tim. Sampai di sini kita lanjut atau praktek dulu? Praktek saja. Praktek dulu ya, sebelum mengapani atau lihat secara sekilas. Kapan dulu, kapan sekilasnya? Kapan Oke. sekilas? Lanjut Mas. Persiapan mengapani, ya, menyiapkan kain kapan secukupnya, diutamakan kain yang berwarna putih. Insyaallah ada, kita punya banyak perusahaan tekstil, ya, jadi untuk kain jenazah itu cukup. Gimana kalau nggak ada kain putih, ya kain hitam juga boleh, sabatan putih. Tapi diutamakan yang putih. Yang kedua, kain kapan turun lagi 3 lembar. Sudah saya lihat di tuntunan Rasulullah. Sedangkan kain kapan untuk perempuan sebanyak 5 lembar. Ya, ada pendapat lain mengatakan sama-sama 3. Tidak ada perbedaan. Nah, Muhammadiyah dan tim Muhammadiyah memilih yang 5 untuk perempuan. Karena Nabi itu pernah berdiri di pintu ketika putrinya meninggal, dirawat oleh ibu-ibu. Bayangkan Nabi gak ngurus mayat putrinya, kenapa? Karena perempuan. Beliau kasih kainnya satu persatu. Nah, dari situlah disebut kain untuk berbatu 5. Kemudian kain kapan untuk berbatu 5 itu apa saja? Kain basahan, baju kurung, ya. Baju kurung itu nanti kain kemudian ditengahi lubangnya sampai bisa masuk ke bawah, ya. Kemudian jilbab atau kerudungnya, ya. Kemudian kain penutup 2 lembar, jadi 5 lembar. Basahan itu antara area lutut dan pusar, itu basahan, disebut basahan. Bukan kainnya harus basah, ya. Tapi itu hanya istilah. Menyiapkan tali pengikat. Tali pengikatnya bukan seperti ini ya, tapi dibuat dari kain itu. Ini gambaran AI aja. Ya. Kemudian beberapa yang diperlukan seperti kabur barus, wangi-wangian, kemudian apalagi cotton bud, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini kira-kira perlengkapannya sebelum mengapa. Lanjut. Nah, bagaimana kemudian mengapaninya? Ngapani dengan baik, ya.
Jenazah yang telah dimandikan diletakkan di atas kain penutup yang sudah disusun, ya, dalam keadaan tertutup aurat. Jenazah yang telah dimandikan sudah tadi. Jenazah laki-laki ditutup dengan 3 lembar kain dengan baik dan rapi. Kalau laki-laki simple, cukup 3 lapis, kemudian digulung, diikat. Tidak ada ketentuan detail. Pokoknya terbungkus rapi. Tapi usahakan mulai dengan yang khas. Bagi jenazah wanita ditutup dengan 5 lembar kain, yaitu kain basahan, baju kurung, kerudung, dan 2 lembar kain penutup di bagian luar. Setelah selesai ditutup dengan kain, lalu diikat dengan tali yang sudah disiapkan dengan simpul di sebelah kiri, di pinggang kirinya mayat. Ya, simpulnya, jangan di sebelah kanan. Kenapa? Karena nanti ketika dimakamkan itu memungkinkan ditarik, ya, tidak harus terbuka tapi ditarik aja. Memberikan wangian-wangian seperti parfum, baru atau yang lainnya, kecuali bagi jenazah yang sedang berihram. Mereka yang meninggalnya saat melaksanakan ihram itu lebih istimewa. Bahkan kain kafannya, kain ihramnya itu tidak berlebihan dalam mengapani jenazah. Tidak usah pakai kain sutra, karena yang meninggal di kaya, dia siapkan kain sutra. Ya. Justru uangnya dipakai untuk jariahnya yang meninggal itu. Jangan dipakai berlebih-lebihan hanya untuk kain kafan. Ya. Tapi tetap yang bagus, yang yang rapi. Ya. Oke, itu lanjut. Cara menyolatkan, kita tunda dulu ya cara menyolatkan, supaya bisa praktek. Bisa bantu saya untuk memandikan jenazah. Jenazahnya tanpa jilbab. Oh, perempuan ya? Saya juga nggak bisa menandai. Baik, berarti ibu yang praktik. Monggo, mungkin ke sini bisa beberapa orang membantu. Anggap hanya ini laki, nanti anggap juga ya. Karena saat memandikan tidak membedakan laki dan perempuan, kecuali ikatan rambut ya. Nggak ada ketentuan harus memakai kiblat. Nanti saat dikuburkan. Jadi mohon maaf saya buka ya. Ini secara umum nanti sambil ditutupi dalam keadaan tertutup auratnya itu dibersihkan oleh tim, mulai kakinya, kukunya, sela-sela kakinya, ya, kemudian tubuhnya, kemudian telinganya, hidungnya. Belum pakai sabun, cukup pakai kain basahan aja. Nah, cukup pakai apa? Kain basahan saja. Supaya apa? Supaya bekas-bekas daki atau kotoran itu bisa hilang. Ya. Kira-kira dengan penjelasan seperti itu cukup? Kita lanjut praktek di luar aja kan? Oh, di luar? Iya. Keumuman juga. Kata ulama. Enggak. Di sini aja. Gitu. Ustaz, Ya. untuk kain kafan untuk ibu-ibu ini yang di pesantren di Indonesia, ini kami bekal kemarin 6 meter 25, 6,25. Oke, Bu, sebentar. Ini masih fokus memandikan dulu. Oh, Nah, nanti setelah ini supaya runtut. Kan Ya. tadi 5. Ya, maksudnya nanti kita bicara itu karena dalam posisi praktek supaya waktunya cukup. Ya, supaya waktunya cukup. Jadi kita mandikan. Ya. Jadi setelah pembersihan maka disiramlah dengan gayung mulai dari kepalanya, ya, kemudian wajahnya sambil digosok ya, kemudian telinganya itu Ustaz, kita semalam lebih baik kita langsung real saja. Nanti kita orang maksudnya enggak, bukan ini praktek langsung di luar aja. di luar. Iya. Benar-benar kita lakukan. Oh gitu. Itu lebih, saya kira lebih mengenai. Ada air apa bocor?
anu Ustaz, nanti keluar masuk malah lama. Nanti kita akan mulai di lain hari. Oh iya. Lain hari kami ulangi. Gitu. Ya, ini bukan yang terakhir ya. Ya. Ini pimpinan yang berkelanjutan. Begini, maksud saya begini. Jadi sekalian ini kita itu sudah ada barang. Apa susahnya sih menurut saya ya. Dan ini juga kesepakatan teman-teman. Biar kita itu langsung persis tahu perilaku yang harus dilakukan. Ya, saya serahkan ke panitia untuk memutuskan. Iya, betul. Saya hanya menjelaskan saja. Maksudnya begini, Mau di luar, oke. Mau Ya. tetap di sini juga, saya tidak ada masalah. ya, maksudnya begini. Saya yakin di beberapa teman-teman ini pun juga masih bayang-bayang yang semu kalau enggak. Contohnya saya aja ya. Contoh saya saja itu selama ini yang saya lakukan masih jauh jauh dari kebenaran ini seperti itu. Jadi pelan-pelan kita lakukan aja supaya kita nanti benar-benar nanti mengenal. Gini aja Pak Jul, bagus juga di luar. Bagus juga di luar. Cuma sepertinya khawatir nanti terhalang ini itu dan seterusnya. Ini sudah ditekan sehingga bisa melihat. Bagus sebenarnya di luar itu ya. Cuman kita perlu atur lagi. Sementara ini sudah siap disaksikan, maksud saya, supaya tetap di sini aja. Gimana? Sepakat? Sepakat Pak Jul, nanti kita lanjutkan lagi ke yang lebih dalam. Baik, jadi karena posisinya kan ada 3 orang ya. Posisi yang di sini fokus ke kakinya, sela-sela kakinya. Posisi yang di sini dibantu oleh yang di sini, sedikit diangkat punggungnya, ditekan perutnya, supaya kemungkinan sisa tinja itu bisa dikeluarkan. Ya. Dan yang berada di sini kan paling tidak 3 orang itu nanti, bisa lebih ya. Yang berada di sini telinganya dengan memberikan batang batin, ya, belakang telinganya. Pokoknya setelah tuntas dibersihkan, baru kemudian beralih menyiram atau membasahi anggota wudhu. Sudah tadi membersihkan ya, anggap sudah ya. Ada pertanyaan saat membersihkan? Ya. Boleh, apapun alat yang memungkinkan lebih mudah untuk membersihkan digunakan. Kecuali air sabun. Kecuali air sabun, air biasa aja dulu. Ya, air biasa. Air biasa boleh dulu. pakai alat gitu nih. Dan itu pun hanya dibasahi, bukan disiram. Karena penyiramannya ada setelah itu. Tidak ada penyiraman dulu saat membersihkan itu. Kan bersihkan ringan, artinya bersihkan yang kotor-kotor saja. Mungkin bagian sininya sudah bersih, tapi sela-selanya mungkin masih kotor. Mungkin hidungnya ada sisa upilnya, gitu. Jadi dibersihkan kain yang basah. Jangan disiram. Nanti ada saatnya menyiram. Gitu ya? Oke? Ya. Kita pernah praktek sama orang itu orangnya besar, tinggi Iya. besar. Iya. Jadi Laki atau perempuan? perempuan. Ya. Waktu itu saya juga ikut memandikan. Terus posisi mau apa? Itu loh, membersihkan kotoran, mau dudukkan kan orangnya besar. Iya. Kita kesulitan. Nggak berhubung orangnya itu kan ya nggak istilahnya keadaan sakit yang nggak parah ya. Jadi ini bersih gitu. Jadi kita nggak bersihkan sampai apa berhubungnya. Soalnya mau diangkat itu sesuatu besar ya. Ya, berarti langsung aja dimasukkan jari ke sela-sela duburnya tanpa harus diangkat. Cukup dalam posisi tidur, perutnya ditekan. Ya, kemudian yang tengah tadi memasukkan jarinya ke ujung tubuh, jangan sampai terlalu dalam. Nah, cukup di ujung tubuh saja. Karena kotoran di dalam itu pasti ada. Ya, kita hanya membersihkan yang lahiriah, yang memungkinkan untuk dibersihkan. Ya, yang dalam itu sudah dibiarkan, nanti akan apa namanya? Ya, memang kita ini kan manusia, saat lahir membawa kotoran, saat hidup jalan-jalan ada kotoran di tubuh kita, saat mati pun ada kotoran. Jadi tidak berhak sombong mesti, karena selalu ada kotoran di dalam diri kita. Yaitu apa? Sombong. Nah itu ya, jadi setelah bersih, pertama disiram kepalanya, karena kepala termasuk anggota wudhu, bukan rambut ya. Nah tadi rambut sudah diurai ke belakang bagi yang perempuan, laki-laki juga demikian. Nanti ada aturan untuk menjalinnya 3 jalinan. Setelah kepalanya ke wajahnya, ya,
kemudian telinganya, karena ini anggota wudhu juga. Ya. Leher dilewati, dada dilewati, perut dilewati, kemudian tangan kanan dulu. Ya, dibersihkan dari ujung jari, sela-sela jari sampai ke sikunya. Ya, begitu juga yang kiri. Setelah itu paha dilewati, kaki sampai ke betisnya. Usahakan yang kanan dulu. Ibda bimaya minihi kata Rasulullah. Mulai dengan tangan kanan, dengan bagian yang kanan. Nah, kaki kanan, kaki kiri, termasuk sela-sela kaki, tumit dan seterusnya. Nah, selesailah mencuci dengan air biasa. Bukan mencuci anggota wudhu selesai. Berikutnya apa, Bapak-bapak? Mencuci dengan air biasa, menyiramnya sambil digosok secara berurutan, ya, dari atas atau yang karena ada 3 orang mungkin juga ikut nyiram, ya. Setelah itu agak dibalik ke kiri dulu supaya punggung kanannya bisa dibersihkan. Nah, setelah bilangan gasal dari air biasa, berikutnya adalah bilangan gasal dari air campuran daun bidara. Ya, siram lagi seperti biasa, tetap digosok-gosok. Jangan sekedar siraman, ya. Siraman diiringi dengan gosokan supaya tambah bersih mayatnya. Setelah selesai bilangan gasal untuk bidara, yang terakhir apa? Waj'al bil akhirati kafur aw syai'an min kafurin kata Nabi. Jadikan cucian terakhir itu sesuatu dari kapur barus. Nah, setelah kapur barusnya pun sudah ganjil cuciannya sebagaimana 2 air sebelumnya, dikeringkan dengan handuk yang bersih. Ya, tapi tetap selama memandikan itu menjaga aurat jenazah, menjaga kemungkinan terlihatnya aurat mayat. Ya, jadi kalau mencuci bagian tubuh ya tidak melihat tapi mungkin meraba. Ya, tidak sampai melihat aurat utama, usahakan tidak melihat. Dan kalau ternyata ada aib di tubuh jenazah jangan ceritakan, biar cukup berhenti di yang memandikan. Nah, setelah dikeringkan dengan handuk, yang laki-laki disisir rapi, yang putri diapakan? Kepang 3. Kepang atau dijalin 3 jari, tanduk kanan, tanduk kiri, tanduk tengah, dan diarahkan ke belakang. Yang diarahkan ke depan, ya, kayak osim. Ya, jadi itu ya. Selesai ditutup, ganti mengafani, di mana kain kafannya sudah ditaruh di meja atau di tempat yang sedianya akan dikafan. Sampai di sini memandikan ada pertanyaan? Monggo sebelum kita lanjut. Kalau di desa sepengalaman saya, itu katanya kan nggak boleh air sampai berhenti. Kalau kita tidak ada asalnya. Ya, berhentinya jangan terlalu lama. Berhenti karena ngambil air itu kan wajar ya. Jadi kalau berhenti sambil baca doa, nggak boleh. Ya, mungkin itu maksudnya. Artinya terus bergerak untuk memandikan. Biarkan ring telepon tuh biarkan, jangan diangkat. Artinya berhentinya yang wajar nggak apa-apa. Ketika mencampur air dengan daun bidara tadi, Ya, daun bidara itu bagian dari syariat apa kebiasaan saja? Atau bagian dari syariat. nggak bisa diganti dengan yang lain? Kalau tidak ada boleh sabun. Karena dalam hadisnya disebut dengan kata sidrun. Sidrun itu artinya bidara, tapi yang digunakan bukan buahnya, daunnya. Ya, jadi kalau misalnya produknya itu kok dari buahnya, dari biji, harus dari daunnya. Ya, jadi daun bidara. Kalau tidak ada, sudah dicari kemana-mana, maka gunakan sabun. Tapi itu kalau hidupnya di kota, nggak ada halaman itu mungkin. Ya, tapi kalau di tempat kita insya Allah tersedia. Ya, Eli, monggo. Lagi. Tadi waktu memandikan tadi, apa ada takbir semacam kain itu atau langsung? Ada tabir, tadi disebutkan Tidak boleh. sebaiknya tim pemandi itu berada di tempat tertutup yang tidak mudah dilihat oleh pelayan tadi. Maksudnya Maksudnya takbir yang Itu loh maksudnya. biasanya
Di atas jenazah, iya, untuk menjaga auratnya. Boleh jari atau setengah jari. Boleh juga langsung kain putih. Boleh juga langsung kain putih. Langsung kita tahu. Ya. Nah, terus Ustaz, saat ini kan Aurat utama ditutup. Ya. pakai abatik diberi bantalan agak tinggi. Ya, boleh diberi bantalan termasuk Untuk memudahkan untuk di tubuhnya supaya tidak terlalu susah membaringkannya. Itu boleh dikasih bantalan-bantalan. tadi yang masuknya aurat itu kita mencuci gini. Dari air itu di gini sampai di kiri kan gini. Jadi air itu berdiri dari atas ini ya. Nah ini jadi nggak kelihatan auratnya. Itu yang dimaksud tadi. Sedapat mungkin tetap menjaga auratnya. Tapi kalau ternyata dengan menjaga aurat itu mandinya nggak bersih, ya sedikit dibuka untuk terutama yang bukan aurat utama. Ya, terutama yang bukan aurat utama dibuka sebentar selama masa cucian, nanti ditutup supaya apa? Tujuannya kebersihannya. Memang ada larangan secara umum baik mati maupun hidup melihat aurat seseorang. Itu larangan secara umum melihat aurat, termasuk saat kita memandikan jenazah. Cukup untuk memandikan? Ya. Apakah ada adab cara memandikan itu dengan tidak boleh saling bicara, jadi saling ngomongkan kurang gini. Itu ada. Dan yang kedua, kalau suami meninggal, yang istri kan berhak memandikan, dan itu yang membantu itu dari tim laki-laki atau tim perempuan. Ya, yang pertama, kalau pembicaraannya berkaitan dengan memandikan jenazah, airnya ditambah, nggak apa-apa. Pembicaraan semacam itu, ya. Tapi kalau sampai nanti mau kemana, nanti malam ngopi di mana, hindari ya. Nah, ucapan seperti itu. Fokus untuk menyelesaikan memandikan jenazah, ya. Pembicaraan yang ada kaitannya dengan jenazah tidak apa, ya. Tidak ada doa tertentu, ya. Nanti saat kita selesai menguburkan itu dianjurkan mendoakan. Ya. Kemudian yang kedua, suami boleh memandikan istri sebagaimana sebaliknya istri boleh memandikan suami. Ya, tipnya atau yang bersama suami atau istri itu sesuai dengan jenis kelamin mayat. Ya, misalnya yang meninggal itu istri Pak Budi. Pak Budi ikut memandikan bersama ibu, bukan bersama bapak-bapak. Nah, kalau yang meninggal Pak Budinya, nanti yang lainnya yang perempuannya itu nggak ikut, istrinya boleh ikut bersama bapak-bapak. Ya, tapi sebaiknya kalau istri atau suami memandikan, sebaiknya dengan keluarga, dengan anak-anaknya. Jadi kalau diserahkan full kepada tim reaksi cepat tadi, nggak masalah juga. Ya, pokoknya yang tahu tentang tata cara memandikan jenazah. Untuk menyiram sebaiknya pakai selang atau pakai? Sebaiknya pakai gayung. Kita nanti akan membeli inventaris baskom ember besar 3. Ya. Insya Allah pick upnya Bajut siap untuk membawa perlengkapan. Ya. Nanti 3 itu airnya kan berbeda-beda. Ada air biasa. Nah, air biasa ini boleh terus-menerus dari sumber dari selang. Ya. Sedangkan air daun bidara jangan dicampur lagi dengan air biasa. Cukup 1 ember besar itu. Begitu juga air dapur bagus. Yang boleh terus-menerus air biasa. Tapi ya disesuaikan dengan kira-kira cukup untuk memandikan jenazah. Secukupnya. Ya, kalau ada sisa misalnya sepertiga ember ya apa? Nanti kan dibuang ke tanaman atau apa. Ya, artinya tidak ada terlalu kaku untuk jumlah airnya. Pokoknya disesuaikan dengan besar kecilnya mayat, ya. Besar kecilnya jenazah. Selesai ya untuk mandi. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Maksudnya tadi membersihkan jenazah atau membersihkan anggota tubuh ya, bukan mewudukan ya. Itu pilihan putusan tadi. Mungkin dari yang lain memilih mewudukan, bahkan meletakkannya di terakhir.
biasanya Pak Mudin pakai ceret, ya, pakai ceret, ya. Nah, di tarjih tidak seperti itu, ya, sesuai urutan sabda Nabi, yaitu ibda, mulai bimaya minihan, dengan bagian kanannya si mayit, wa mawadi'il wudu'i minha, dan anggota wudhu daripada si mayit. Nah, ini dipahami letterlock oleh ulama tarjih, sehingga maksudnya adalah cukup membersihkan anggota wudhu. Oh, ini kan mau menghadap Allah, ya, tapi tuntunannya memang seperti itu. Nah, tidak lepas dari tuntunan. Oke, ada lagi? Oke, Kalau tujuannya ini kan ngikutin syariatnya. iya. Nah itu kalau ada yang salah atau nggak sesuai itu kenapa sih Ustaz? Ya, Sebenarnya mungkin, nggak diterima atau kayak gimana? ya, sampai, ya, sebatas kemampuan yang memandikan yang segitu, sambil terus dikembangkan kemampuan memandikan. Karena itu tidak berhenti hari ini saja pelatihan ini pelatihan awalnya yang langsung semua tahu, nanti berikutnya tim yang terlibat itu nanti akan dilatih secara khusus dijadwal oleh Majelis Taklim. Jadi bukan berarti tidak diterima mayatnya karena sebab kesalahan dalam memandikan. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Kalau yang sakit keras, Oke. itu kan biasanya sudah dibersihkan, tapi tetap mengeluarkan darah atau kotoran. Sudah selesai ya, terus kita mau dibawa ke kapan? Makanya kita lakukan terlebih dahulu. Ya. Usahakan seminimal mungkin keluarnya sesuatu dari lubang-lubang jenazah. Mungkin kuburnya, bagian depannya, mungkin tubuhnya, mungkin telinganya, mungkin hidungnya, karena wafatnya itu mungkin terjatuh dan lain sebagainya. Maka itu ditutupi, ya, supaya tidak keluar lagi. Tapi nutupnya setelah memandikan. Kalaupun masih ada bekas darah di kapasnya, yang penting sudah nggak keluar lagi, ya sudah dilanjutkan. Tadi dikasih pampers boleh. Ya boleh, dikasih pempos boleh. Tapi biasanya pempos itu saat mengafat. Wilayah kan sudah selesai prosesnya itu. Ya. Sepengetahuan saya ada yang seperti itu. Ya, itu penanganan khusus. Usahakan tidak keluar cairan dari sisi manapun si mayit, dengan menutupinya dengan apapun yang memungkinkan untuk digunakan. Apakah itu pempers, apakah itu ampas telinga, ya, kapas hidung, sehingga itu menjaga. Sebenarnya itu tidak ada tuntunan kalau wafatnya normal, tidak mungkin. Maka kapas yang ditutupi itu hanya antisipasi saja, sehingga lubang hidungnya ditutupi, lubang telinganya ditutupi, khawatir ada cairan keluar. Jadi kalau wafatnya normal, nggak usah pakai itu, Pak. Karena tidak ada dalam tuntunan Nabi. Itu terjadi secara khusus pada mayat tertentu, sehingga diperlakukan juga secara khusus. Oke, cukup ya. Sekarang kita mengapa ya? Biasa saya lihat yang meninggal itu biasanya pakai cendana, kapas ya, terus dilumuri. Itu bagian dari wangi-wangian tadi dalam tuntunan yang dirumuskan. Boleh. Bahkan dalam putusan tarjih itu diasapi. Jadi ditaruh di tempat yang tinggi, kemudian diasapi badannya supaya harum. Nah, itu bagian dari tuntunan dalam hadis, diasapi. Tapi seringkali itu terlalu ribet dalam adat tertentu, sehingga penggantinya diberikan wangi-wangian sebagai pengganti. Ini belum ada talinya ya? Belum dipotong. Ya nanti. Masih ada cuma memahami Ustaz. Oh ya. Sekarang dipotong kira-kira ini tinggi mayatnya 2 meter. Berarti dipotong 2,5 atau 2/4 atau 3. Kenapa? Karena harus lebih, karena nanti atasnya diikat, bawahnya diikat. Jadi dalam bentuk pocong.
Tidak dipaskan sesuai ukuran mayat, tapi dilebihkan mungkin 25 meter di atas, 25 cm di atas, 25 cm di bawah. Untuk mengapa nih? Ada pertanyaan, Bapak, Ibu, mengapa nih? Tadi Bu Mas, monggo. Jadi kemarin itu untuk ukuran, Ya. jadi ada 3. Yang pertama itu lebih panjang, 2,5 tadi atau 2,4. Yang kedua itu 2 meter. Yang ketiga itu setinggi ini orang 1 meter 18. Selebihnya itu untuk tali. Bapak Ibu, ini kain biasa, bukan kain khusus untuk, karena tubuhnya nggak cukup kalau begini, apalagi tubuhnya Pak Jun nggak cukup. Lebarnya untuk ini 1 meter setengah, Ustaz. Ya, Lebarnya kalau beli cacahnya biasanya di Jogja, di Solo itu agak lebar. Ya, Ini ditentukan dulu mayitnya laki-laki atau perempuan dulu tadi dan ya anggapannya laki-laki yang laki-laki berarti 3 lembar ya. Dua setengah kali 3 stoknya kain. Ya, Berarti kita potong 3 lembar kan? Berapa? ya tetap 3 lapis, 3 lapis sama lebar. Tapi nanti karena ini praktek ya, sementara apa namanya ini mayitnya ini kalau dengan kain itu kan nggak cukup, mungkin nggak nyambung kainnya. Bagaimana dibuat sisi kiri, sisi kanan, tidak dibuat tersusun sama. Kenapa? Karena kecil, tidak lebar. Jadi yang kain kedua dan kain ketiga itu separuh dari kain paling dekat dengan badan si bayi. Sehingga apa? Sehingga lebih lebar. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, misalnya ini kainnya, jangan disusun seperti ini 3 lapis, tapi lapis kedua nanti separuh dari lapis pertama, lapis ketiga separuh dari lapis pertama, sehingga lebih lebar. Bisa dibayangkan? Bisa. yang pertama lebih panjang, yang kedua lebih ukuran panjangnya, yang ketiga ukuran lagi. Kalau laki-laki sama aja nggak apa-apa. Yang penting tadi lebarnya itu. Dan ini 3 lembar ini yang satu dipakai untuk baju itu kan? Oh, itu kalau perempuan, kalau laki-laki nggak Nggak usah ya? nggak usah. Laki-laki lebih simpel, Iya. cukup 3 lapis. Ustaz, kalau perempuan hanya 4 kan 3 lapis itu ya di ini untuk ini terus itu sama ada burung ini untuk jilbab. 5. Kalau nggak 5 gimana? Jadi begini, ya kalau ada secukupnya segitu ya nggak apa-apa, itu kan darurat. Ya, tapi kalau masih bisa mengusahakan ya 5 sesuai tuntunan. 5 kan itu terdiri 1 kerudung, ya, baju kurung, basahan, sudah berapa? 3. Berikutnya 2 lapis paling bawah, ya kan? 5 ya? Ini laki-laki, Ini mayat laki-laki. enak kesana kan sesuai tadi ya. Iya, iya. Di kepalanya seakan-akan di sebelah utara. Iya. Dan mohon maaf Ustaz, sampai dijelaskan ini berapa lembar pertama. Ya, ini lembar pertama. Kalau seandainya kain ini lebar, bisa mencukupi badan mayit, maka disusun sama. 3 lembar itu disusun sama. Oh, satu. Tapi karena ini sempit, tidak lebar sesuai tubuh mayit kalau dibungkus, maka yang kedua dan yang ketiga itu agak dilebarkan ke kiri dan ke kanan. Ya, Ini data pertama. ya. Separuh kan ya? Separuh ending. Separuh di sini, separuh di Ya. sebelah. Nah, sehingga dengan demikian lebarnya cukup untuk membungkus bayi. Ya. Karena nanti kan diikat dengan tali. Idealnya talinya tidak ditentukan jumlahnya, tapi yang terbaik supaya tidak terbuka itu sebaiknya 7. 1 di atas sebagai pocong, 2 di bagian leher, ya, 3 di bagian perut, 4 di bagian paha, 5 di betis bagian bawah, ya, bukan lutut. Tadi sudah paha atau lutut sama aja, ya. Terus di bawah telapak, nah jadi pas 7, ya. Nah, ini
kita akan bisa dibuat tadinya langsung Pak Bocor ya, dipraktekkan. Karena keterbatasan kain kita, sehingga susunannya tidak kita samakan, tapi kita buat seperti ini supaya mudah dibungkus. Itu saja alasannya. Bukan harus begini. Tapi kalau kainnya itu ternyata agak lebar sesuai tubuh si mayit, bisa dibungkus lebih, maka tidak disusun seperti ini, tapi disusun sama. Tapi tetap rangkap 3. Tetap rangkap 3 untuk laki-laki. Iya. Kemudian tambahan untuk perempuan tadi kerudung, baju kurung, basahan. Itu berurutan ya. Kerudung itu atasnya, baju kurung itu bagian tubuhnya, basahannya itu dari pusat ke lututnya. Terus di bawahnya ada 2 kain lagi sehingga jumlahnya 5. Ya. Tapi sebagian pemahaman teman-teman itu ada yang sama aja, 3 yang perempuan, 3 yang laki-laki. Ya, kita maklumi ada perbedaan semacam itu. Tapi kita memilih yang hadis 5. Ya, hadis. Kemudian ada berpendapat ini, ini kan sudah haji, jadi sorbannya dimasukkan ke dulu. Ya, Allah Maha tahu hajinya seseorang. Ya. Tidak perlu ikut sorbannya, karena sudah haji terus diikutkan. Untuk membedakan ini haji, ini bukan haji. Nggak bisa seperti itu ya. Tapi kalau dia wafatnya di sana saat berihram, itu kain ihramnya yang dijadikan kain kafan, bukan kain kafan yang baru. Tapi kata teman-teman, pemerintah Saudi juga menyiapkan kain kafan, tidak pakai kain kafan yang digunakan saat berihram. Terkadang itu kain ihramnya diikutkan. Ya, itu karena tadi Nabi memerintahkan untuk cukup membungkus dengan kain ihram. Ya, jadi kepalanya pun tidak dibungkus supaya pas saat dibagikan nanti dia seperti orang sedang berihram. Itu keistimewaan yang meninggal saat manasik haji atau umroh. Berarti sampai leher saja. Ya, sampai leher. Tapi umumnya tetap ditutup kepalanya untuk kepentingan kesehatan atau apa. Ustaz, kalau di kampung kan seperti ini kita boleh digunting. Apa memang seperti itu? Nggak harus. Ya. Boleh digunting berarti ya? Boleh digunting, dijahit pun boleh. Tidak sama dengan ihram haji yang nggak boleh jahitan. Ya, untuk kain kafan itu boleh dijahit. Makanya ini misalnya cuma berapa ini? Nggak sampai 1 meter, ini bisa dijahit nanti supaya nggak lebar. Tidak ada larangan dijahit. Kalau haji nggak boleh. Ya, kalau untuk haji itu nggak boleh. Pakai kabel. Mohon izin Ustaz, Iya, silakan. mohon izin ya, bagi para peserta pelatihan perawatan jenazah, ini bonekanya perempuan, tapi kain untuk membungkus 3 lapis ini kita ibaratkan jenazahnya laki-laki. Kecuali ada simpatisan yang boleh diibaratkan jenazah laki-laki. Tapi ini mohon maaf, boneka untuk objek pelatihan itu putri, tapi kain untuk mengkafani ini misalkan laki-laki. Itu aja, terima kasih, mohon maaf. Adik saya jauh Mencoba? Ya. Oh ya, dari Pak Rianto mencoba sebagai apa? Contoh ya Pak Ustadz, mohon izin ya, biar yang lain bisa berdiri Pak ya, bisa jelas itu enggak Alhamdulillah Bapak Rianto akan apa? Pak? Iya. Berat ini saya buat 8, mungkin nanti kurang panjang atau gimana, kurang pendek karena harus Yang pendek kan nggak mungkin badan tengahnya. Ya. Itu dijadikan 2, double 2, sambung ya. Kalau yang bawah dengan yang atas itu pendek nggak apa-apa. Jadi kalau bagian tubuhnya itu perlu agak panjang untuk melingkari tubuhnya. Karena kalau sepanjang itu nggak melingkari tubuhnya. Berarti yang dipasang dulu talinya ya Ustaz? Talinya. Ah. Tadi karena talinya belum disiapkan, ya. Jadi kan simulasi kain dulu ya. Memang sebaiknya itu ada meja yang agak panjang, kemudian talinya dulu diletakkan 7, baru kainnya di atas. Seringkali orang dalam pandangan masyarakat kita itu saat memandikan itu digendong oleh anak-anaknya. Ya, di pangku. Anu diambil aja. Ini amalan terakhir terhadap bapak ibumu. warisannya banyak. Tidak harus begitu ya. Kalau itu memungkinkan lebih bersih ya nggak ada masalah. Diambil ya, diambil sip.
Oke, mungkin di lepas dulu, Diambil dulu ya. sehingga tali yang disambung di tengah, tali yang disambung di tengah, tali yang tidak tersambung di atas bawah. Kalau untuk menggotong itu Ustaz, Ya. boleh anak-anaknya lagi perempuan boleh? Boleh. Oh, udah Potong. apa Ya. Maksudnya sebelum dikafani, habis dimandikan, Ya, untuk Boleh. dikafani. Oh. Yang penting tertutup. Ya enggak membatalkan. Ya. Talinya masih kurang. Talinya masih kurang. Mas agak tengahkan itu tali nih yang situ agak tengah mau. Ah, sip. Ya. Dimatikan. Mas. Bagas. Ya, Mas Bagas matikan aja. Dimatikan. Iya, matikan aja. Ini ya. Kenapa suami istri boleh saling mematikan? Kenapa Bapak Ibu suami istri boleh saling mematikan? Karena tidak ada batasan aurat antara suami dan istri. Sehingga syariat membolehkan keduanya saling mematikan. Tapi anak, kalau berbeda jenis kelamin dengan bapak ibunya, ya jangan. Karena nggak boleh itu boleh gotong. Ya, gotongnya boleh karena tidak menyangkut aurat utamanya. Sekedar mengangkat. Posisi kanan itu bagus. Diusahakan bersedekah ya supaya gampang diikat. Nanti kalau begini agak susah nih. Salam Arema. Ini mayatnya semangat mau masuk kubur. Sudah persiapan. Selamat siang. Semua harus siap. Mau nggak mau harus siap. Mau nggak ini? Dipasanginnya dimatikan dulu aja biar ada. Terbang. Iya. Kita latihan panas di dalam yang itu. Oh iya. Sebelum panas di kadang Latihan dulu kita. Ya. Mayatnya nggak masalah. Sekali lagi takmir mohon maaf karena tempatnya sempit, keterbatasan tempat mohon dimaklumi Bapak Ibu nggih. Monggo bisa dianu. Jadi ini sudah lebih kayaknya baik atasnya maupun bawahnya. Pak, awet dulu, awet. Jadi kalau di mahasiswa UMM itu nggak ada yang berani jadi mayat, karena itu pikiran tadi. Saya mimpi dan sebagainya. Tapi saya yakinkan siapapun yang jadi mayatnya, nggak perlu ditalkin. Ya, harus mengerti. Ya. Nah, baik, mohon maaf Pak Heri yang tadi itu dari kanan ke kiri dulu. Di kanan kok gini. Ini kanannya. Nah, dimasukkan ke bawahnya, dimasukkan ke bawah. Bisa bernapas ya Pak Heri? Bisa bernapas Pak nggih, aman nggih. Saja. Jadi kalau nggak bisa, kepalanya dikecualikan kalau nggak bisa. Ditekan-tekan di kamu. Ya. Kalau masih bergerak bisa, tapi kalau sudah nggak bergerak, Disampaikan loh. Beresik sementara dibatasi. ya cukup. Jangan dulu. Ini kain yang tidak sesuai lebarnya yang saya, seadanya kain, tapi nanti usahakan tim punya kain yang lebih lebar, sehingga tidak perlu disusun seperti tadi, disusun sama rata. Coba enggak, Mas Anto. Nah, Cancangan atas. ya, jadi tangannya dulu, ya, kepalanya dikecualikan supaya bisa bernafas. Lanjut. Langsung setiap opor. Setiap surga. Ini Patrius surga lewat. itu badannya diikat dulu. Nah, supaya Kiri. simpulnya di sebelah kiri. Simbol sebelah kiri. Simbol Harus tengah dulu kan?
Nggak harus, ya, supaya lebih rapi aja. Ya. Saking iki wong urip Pak Bojo. Wis, saling simpul. Untuk sembako ini apa ada aturan ini tekanan? Ya seperti sholat itu, kanan di atas di kiri, tapi nggak ada keterangan. Itu hanya memudahkan dibungkus saja. Ya, tidak ada ketentuannya harus disedekahkan. Kepalanya nggak usah diikat ya. Itu akan menyulitkan mengikarnya. Sebaiknya diikat sehingga di bagian sininya banyak diikat. Ini di leher belum diikat, yang di leher. Kira-kira beginilah ya. Untuk yang ibu-ibu nanti tinggal tambahan baju kurung, kerudung, basah. Kemudian ditutup dengan 2 lapis paling luar. Bisa dipahami ya ibu-ibu ya. Apa tambahannya untuk ibu-ibu? Kerudung, baju kurung itu cukup dilobangi tengah, bisa masuk kepala aja. Sama basahan sedikit itu. Basahan itu untuk menutup antara pusar sampai lutut. Tidak sampai ujung kaki. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu, untuk mengapa ini? Tadi ada pertanyaan, harus 7 atau memang harus 3? Tidak harus 7, 3 pun cukup, tapi 3 itu relatif lebih cepat terbuka saat dibawa, saat dipindahkan. Nah, supaya tidak terjadi itu, ya sebaiknya 7, lebih rapi, lebih kuat. Yang perempuan. Pokoknya ganjil ya, 3, 5 atau Sebentar. ya. Karena ibu-ibu usia ini kalau misalkan nggak nggak ada ini untuk kerudung, bisa pakai jilbab, dipakaikan kepala. Tapi yang putih, misalkan yang putih. Nah terus yang kurung. Bu, mohon maaf tak potong dulu ya. Ini biar laki-laki dulu sampai tuntas. Ini sampai gendong belum. Ini belum cara ngangkat. Oh, Ya, cara ngangkatnya tidak ada ketentuan khusus. Ya, nanti ketentuan khususnya saat di liang lahat. Masuknya dari bagian kakinya. Jadi kepalanya itu dari bagian kaki, bukan dari samping. Misalnya apa? Ini lubangnya misalnya ya. Jadi ini nanti akan ada kakinya di sini, kepalanya. Nah, masuknya dari sini. Oh, dari kaki. Ya, dari kaki. Kepalanya dulu berarti. Kaki Kakinya dulu. Kepala dulu, karena dari posisi kakinya saat nanti berada di apa itu. Berarti dari arah selatan. Iya. Nggak harus selatan, bisa jadi kakinya itu apa namanya? Ya sampai. Maksudnya beda sebentar. Misalnya Maite kan orang misalnya kan mesti mujurnya utara selatan kan? Ya. Dan kepala kan di utara. Ya. Umumnya. Ya. Nah ini berarti kalau kepalanya Ya dari selatan, dari posisi kakinya di selatan. Pokoknya di mana kakinya akan diposisikan dari situ. Kepalanya dulu. Kepalanya dulu. Apakah boleh posisi terbalik kepala di selatan? Oh, boleh. Umumnya tidak ada dalil memang itu ya. Umumnya supaya menghadapnya ke barat atau ke kiblat itu lebih mudah. Nah itu kepala di utara. Nah kalau kepala dari utara berarti kan memang masuknya dari selatan ya? Ya. Ya. Pokoknya dari posisi kaki. Udah dikunci itu nih. Pokoknya pun siap. Sudah nih. Yang ibu kan tinggal nambah. Parianto. Sampun wedi pun gumeter. Baik, cukup sampai di sini. Sekarang berkaitan dengan pemakamannya. Ya. Enggak usah didari cemplung. Oh ya, sholat dulu belum. Iya. Sholat itu kan sangat gampang, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Muhammadiyah melalui tarjih itu menentukan 2 cara. Apa itu 2 cara? Yang takbir terakhir tidak ada bacaan, itu cara. Oh iya. Ya, dihimpun di takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat tidak ada bacaan. Tapi ada takbirnya, 4 kali. Cara yang kedua, masing-masing takbir ada bacaan.
Yang pertama, ketika kita takbir pertama kali apa yang kita baca? Al-Fatihah. Al-Fatihah dulu. Ingat Al-Quran dulu, Al-Fatihah. Ya. Dan tidak dikeraskan oleh imam, baik itu disolatkan malam maupun disolatkan pagi atau siang. Ya. Setelah takbir kedua membaca salawat Ibrahimiyah. Yang saat kita baca di tasyahud. Nah, di tasyahud itu kan ada Allahumma sholli ala Muhammad kama ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Yang ketiga doa, yang keempat doa Allahumma Allahumma firlahu kalau laki-laki, Allahumma firlah kalau perempuan. Nah, hal-hal yang seperti itu penting untuk kita pelajari. Ya, walaupun kita ikut tanpa membaca pun tetap insya Allah dapat pahala, tapi tidak maksimal karena kita tidak baca-baca. Karena keterbatasan kita terkait dengan kemampuan itu. Tapi haruslah belajar sholat. Karena menyolatkan jenazah itu dapat pahala seperti gunung Uhud. Menyolatkan. Nah, seringkali masyarakat kita itu takziah, tapi duduk-duduk, nongkrong-nongkrong. Pas ada sholat belum siap dengan wudunya. Karena tidak siap dengan wudunya, akhirnya sudah kan fardu kifayah. Kan fardu kifayah. Memang betul fardu kifayah. Tapi ada baiknya kita ini mendapatkan pahala setinggi gunung Uhud itu kita ikut sholat. Nanti kalau kita langsung antarkan ke pemakaman, terutama bapak-bapak, itu 20. Itu motivasi Nabi untuk kita menyolatkan dan mengantarkan jenazah itu ke pemakaman. Posisi imam kan? Untuk laki-laki dan perempuan. Ya, saat sholat posisi imam itu untuk mayat laki-laki berada di kepalanya, bagian kepala. Misalnya ini kan, di sini kepalanya, maka imamnya nanti di sini kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan di perutnya, ya. Nah, sedangkan makmum menyesuaikan. Minimal usahakan 3 soft. Walaupun walinya cuma 6, 7 dengan imam, 2. Kalau terpaksa, kalau banyak gampang buat 3. Bacanya tadi pulang 1 lah. Apanya? Lewatan 1 bacanya. Bacanya sholat berulang sama ya. Yang ketiga itu bacanya panjang ya. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasih mudkhalahu wa ghsilhu bima'in wa thalkin wa barad wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu wa abdilhu daman khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi, dan seterusnya ya. Agak panjang yang ketiga. Nanti diserahkan materinya itu di grup ya. Yang keempat, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna wa hayyihi wa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Allahumma la tudillana, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana. Itu ya, itu yang digunakan oleh utusan haji 4 doa ini. Kalau yang meninggal anak kecil, Allahumma ada kata salapan wa faraton dan seterusnya, tapi singkat ya yang kecil. Tapi secara umum itu 4 bacaannya. Karena itu nanti Bapak Ibu kalau bisa simpan tuntunan praktis itu sudah dikirim ke grup praktik.com. Siap. Dan di situ ada dalilnya, ya. Dalil mengikat menjalin 3 jalinan ada dalilnya, ya. Menggunakan kapur bagus ada dalilnya, menggunakan daun bidara ada dalilnya, ya, semua ada di situ, ya. Jadi arah
putusan tadi itu lebih banyak mengikuti dalil bukan tradisi. Ya, bukan tidak menghormati yang lain ya, tapi kita lebih memilih yang sesuai dengan tuntunan tersebut. Saya kira itu monggo. Asal jual barat itu gimana? Apa? Doanya hanya sampai di asal jual barat. Enggak. Oh, mau filawah dulu Wakihi sampai fitnatal qabri wa adzabah, itu terakhir di doa ketiga. Wakihi fitnatal qabri wa adzabih. maksud saya kalau sampai selesai di situ. Oh ya, semampunya. Bahkan tadi diam karena nggak mau baca juga. Ya, apa-apa. Tapi kalau itu terus nggak mau belajar, ya tidak ingin mendapatkan maksimal kebaikan. Ya, nggak apa-apa. Monggo, Ibu. Lubang-lubang anggota badan tadi memang tidak perlu ditutup ya, yang sesuai tuntutan. Kalau ada kemungkinan akan mengeluarkan cairan, maka sebaiknya ditutup. Tapi kalau meninggalnya wajar, normal, dan dipastikan oleh ahli tidak akan keluar cairan, tidak perlu. Karena memang tidak ada tuntunannya. Tapi kalau ini khawatir akan keluar, nah sebaiknya ditutupi dengan kaos. Itu antisipasi. Keumuman itu kan tiap siku, tiap lubang, ya mata. Ya mungkin itu maksudnya supaya mayatnya nanti sampai di tanah itu empuk. Ya ada bantalan kapas. Ya. Orang sudah mati itu nggak merasakan seperti orang hidup. Ya. Bahkan lama-kelamaan kain kafannya rusak. Makanya ada hadis yang mengatakan jangan berlebihan dalam menggunakan kain kafan karena akan rusak segera di tanah. Ya percuma. Ya jadi termasuk tadi menggunakan kapas kalau tidak terlalu perlu itu kan maksudnya nanti di tanah ini nggak empuk, apalagi tanah sengketa dan seterusnya. Ya. Oke, ada lagi? Oke, monggo maksudnya. Mengantar ke makam berarti kan tren ibu-ibu sekarang kan ikut ngantar itu gimana? Ya selama tidak terlalu menangis yang berlebihan, ya nanti akan mendoakan apa-apa. Ya, tapi memang tidak dianjurkan perempuan karena mudahnya perasaannya itu menangisi secara berlebihan yang menunjukkan ketidakrelaannya dari takdir Allah yang telah mengambil keluarganya. Nah, itu yang ingin dihindari. Ya. sekarang menguburkan. Ya. Itu ada dengan Mansur. Ya, saya monggo. Pada saat kalau saya sholat, Iya. ada yang assalamualaikum, lalu keluar. Iya. Lalu ada yang berdoa. Ini Ya. menurut saya bagaimana? Ya, kalau di tuntunan tarjih doa dialihkan setelah dimakamkan. Tapi kalau tokoh masyarakat kita di situ karena kita nggak mengimami terus dia memimpin doa, ya nggak apa-apa. Tapi dalam putusan tarjih nggak ada doa setelah sholat jenazah. Kapan doanya? Nabi pernah memerintahkan sahabat saat selesai dimakamkan, istaghfiru li ahlikum. Mohonkan ampun untuk saudara kalian yang baru saja dikubur ini. Fa innahul an yus'al. Karena saat ini sebentar lagi dia akan ditanya. Maka doanya itu Allahumma tsabbit. Di antara doanya itu berjamaah atau sendirian? boleh sendiri, boleh berjamaah. Nanti kita mendoakan. Ya, karena Nabi menggunakan mukhotob jamak. Ya, jadi ya boleh dipimpin seseorang. Kalau bisa jadi yang lainnya tidak bisa mendoakan. Baik. Untuk laki perempuan pakai domir bahu tadi. Ya, kalau nggak tahu nggak apa-apa, udah berbu. Ya. Atau nggak usah harokat nggak apa-apa. Ya, tapi pastikan pokoknya hu itu laki-laki, itu perempuan. Allahumma fil lahu warhamhu wa afihi wa. Nah, ada lagi? Mungkin untuk mengumpulkan saya kira cukup ya, karena kita ada satu yaitu membentuk tim. Karena sifatnya tim respon cepat, tim reaksi cepat, sebaiknya yang punya pengalaman di bidang tim reaksi cepat, misalnya di bidang damkar. Nah, maksudnya begini. Siap. Apa semua tali itu harus dilepas semua? Atau gimana? Tidak harus, nanti dia akan lepas sendiri.
Itu perbedaan. Ada yang mengatakan lepas, ada yang mengatakan tidak perlu. Tidak perlu ya. Karena tidak perlu lepas pun tetap dia akan lepas dengan sendirinya. Jadi Ya, karena wajarnya biasanya dikasih bulatan. Ya. Jadi memang Ustaz, sebagai maaf, bantal. lebih baik memang pemakaman pun dijelaskan mana yang syariat, mana yang adat gitu ya. Karena kalau yang setahu kita umumnya di kampung itu kan juga dimiringkan ke barat, kemudian dikasih bantal. Nah, ini sebetulnya hanya sekedar kebiasaan umum atau syariat, atau memang itu syariat. Karena kalau syariat kan kita wajib mengikuti. Saya dinyalakan baju. Jangan. Masih ada satu slide lagi. Jadi langkah terakhir memang mengumpulkan sebagai kewajiban kita sesama muslim ya. Ada 4. Pertama, memandikan, mengapani, menyolatkan dan mengumpulkan. Dan nanti ada perihal takziah. Sebelum lanjut ke pemakaman untuk sholat dan pengabaran, ada pertanyaan lagi? Masih nunggu kita sampai Cukup. Tinggal nunggu di set. ya. Kalau misalnya kita telat terus baru masuk dengan istri, menyolatkan sendirian boleh, makmumnya istri. Boleh, boleh. Minimal kalau untuk jamaahnya dua orang kan minimal. Kalau ternyata tersisa 1 orang, ya yang lain yang sudah sholat menemani nggak ada masalah. Bahkan sholat sendiri juga nggak apa-apa. Nabi pernah menyolatkan seorang ibu yang suka membersihkan masjid, karena saat meninggalnya nggak diberitahu pada Nabi bahwa wanita itu meninggal. Nabi agak kecewa karena tidak diberitahu, kemudian beliau datang ke makamnya dan menyolatkan di makamnya. Karena ingin Nabi apresiasi perbuatan yang suka membersihkan masjid. Ini memotivasi kita bahwa membersihkan masjid itu luar biasa. Sampai Nabi tidak sempat menyolatkan, datang ke makamnya untuk menyolatkan. Tapi sholat di kuburan dia sholat jenazah aja, nggak ada sholat yang lain. Nah, lagi. Mungkin banyak kita temukan ketika salam, posisi bersedekap, salam ke kanan, tangannya dilepaskan, kemudian salam ke kiri, tangan kiri dilepaskan. Apakah itu syariat atau mungkin yang lain? Tidak selalu begitu, ya. Setelah kita selesai dari salam ke kiri, salam kedua, kemudian selesailah sedekap itu, gak ada masalah. Tidak harus diikuti. Oh, ini kan salam pertama beri tangan kanan ikut, ini salam ke kiri beri tangan kiri ikut, gak begitu. Yang namanya bersedekap itu gak ada satu tangan. Bersedekap itu tetap 2 tangan. Jadi selesaikan aja salamnya, baru lepas sedekapnya untuk menandakan sholat sudah selesai. Kalau doa di dalam kubur itu di depannya kubur itu atau di Ya, kita masuk ke ininya, penjelasannya. Mas, mungkin bisa dilanjutkan. Menguburkan. Lanjut. Sekarang ngumpul. Nah, ini mempercepat membawa jenazah. Ya, biasanya gantian ya supaya tidak capek. Ya. Mengiringi dengan tenang dan berjalan mengikuti jenazah di sekitarnya. Khusus yang memberikan woro-woro bisa di depan. Sebaiknya di belakang supaya bisa mengambil pelajaran bahwa saya juga akan diantar seperti ini. Kemudian hendaknya wanita tidak ikut mengiringinya, hendaknya. Nah, dulu kan wanita dilarang berziarah, tapi sekarang sudah dibolehkan. Sehingga tidak mengapa, yang penting menjaga hati. Jangan sampai mangisnya sejadi-jadinya atau juga tidak rela. Orang yang mengantarkan jenazah atau pelayat bila hendak masuk kuburan supaya melepas alas kaki. Ini juga lihat jangan-jangan banyak durinya. Kalau misalnya banyak durinya, maka nggak apa-apa, tetapi pakai. Tapi kalau pakai yang bisa kita lewati, tidak banyak durinya, sunnahnya melepas alas kaki. Bukan hanya sandal, ya alas kaki.
Setelah sampai di kuburan, para pelayat tidak diperkenankan duduk sebelum mayat diletakkan kecuali bila lubang kubur belum selesai digali. Ya, tunggu, ini adab saja, bukan suatu kewajiban, kalau nggak berdosa juga. Ya, ini untuk memaksimalkan kebaikan. Mengubur mayat atau jenazah dalam lubang yang baik dan dalam. Kemudian yang ketujuh, mengubur mayat depan, membuat galian lahat serta memasang tanda di atas kuburan kaum muslimin. Ya, lahat itu ini, kemudian ada sedikit masuk itulah. Ya. Kemudian yang ke-9, menutupi bagian atas kuburan atau mayat ke dalamnya dengan kain. Baik. Bagian atas kubur. Bagian atas kubur. Sebelum diurung gitu kan? Ya. Kloso. Ya, semacam kloso gitu ya. Kelak. Meletakkan mayat atau jenazah dengan menghadapkannya ke arah kiblat. Ya. Kemudian meletakkan mayat jenazah dengan menghadapkan ke arah kiblat, sama. Intinya apa? Ini tidak dijelaskan maksudnya melalui kaki dari, tapi ada hadis dengan mengucapkan wa ala millati Rasulillah, ya. Kemudian memasukkan di bagian kaki, ya, kepalanya itu masuk lewat bagian kaki, tapi tetap kepalanya nanti di sana, kakinya di. Ya. Nah, sebaiknya yang turun ke dalam kuburan itu bukan yang tadi malam berhubungan suami istri. Ya. Hendaknya orang yang tadi malamnya berhubungan suami istri tidak ikut turun ke dalam liang lahat. Apa masalahnya? Wallahu a'lam. Nabi menyarankan seperti itu. Nah, begitu ya. Setelah selesai, kemudian kita doakan karena dia sedang ditanya. Nah, disinilah saatnya mendoakan Pak Mansur. Bukan setelah sholat yang dipilih oleh Tarji. Ya. Setelah kita selesai menguburkan. Ustaz, Iya. kita biasanya diadani bareng itu kan. Oh, itu pemikiran logis ya. Karena waktu lahirnya diazani kiri kanannya, dikomahi, nanti meninggalkan dunia juga demikian. Tapi masalahnya tidak ada tuntunan, maka ditarji tidak digunakan. Tapi boleh. Itu kebiasaan teman-teman kita yang lain. Boleh tapi enggak. Tidak dituntunkan. Sebaiknya kita mengikuti yang ada saja. Tetapi tidak menentukan perdebatan yang panjang atau sampai menyalahkan dosa, tidak, ya. Tapi kita lebih mengedepankan apa yang dituntunkan tanpa kemudian menyalahkan yang berbeda. Siap. Itu hukumnya muka apa sunat? Apa? Tidak ada tuntunan. Tidak ada hukumnya, tidak ada hukumnya. Gairu masrur. Kalau disebut gairu masrur berarti Pertimbangan kebaikannya. Apakah bagi petaziyah juga apa disunah, mungkin ada sunahnya atau tidak, juga membaca doa masuk kuburan? Ya, Ya. semua yang mau masuk kubur, baik saat memakamkan jenazah maupun Disunahkan. ziarah untuk mendoakan ahli kubur, disunahkan mengucapkan apa? Assalamualaikum ya ahli kubur wa inna insyaallah wa bikum lahiqun. Itu sunnah menyalami. Karena pada dasarnya mereka hidup di alam yang berbeda. Ya, silakan Mas. Silakan. Kita kan ini mengantarkan jenazah dari rumah sampai ke liang lahat. Iya. Sebagian orang itu bicaranya kemana-kemana. Yang kedua, apakah di dalam memasukkan mayat ini ada adab, ada syariat? Tangannya itu bagaimana? Tangannya siapa? Tangannya Yang memasukkan mayat ke kuburan. Adabnya hanya posisi saat memasukkan aja. Ya. Dan mengucapkan wa ala millati Rasulillah. Ya, dari misalnya ini nanti kakinya sebelah sana misalnya, maka dimasukkan dari sana. Gak ada adab khusus. Yang penting tadi sebelum mayat masuk dalam kubur jangan duduk dulu. Ya, biarkan mayat dulu yang masuk baru kemudian duduk. Maksudnya tangannya
begini. Oh, nggak ada ketentuan. Yang penting bagaimana cara mudahnya. Cara mudahnya dan jalan masuknya. Tapi sebaiknya dengan adab itu memang lebih baik gitu. Maksudnya adab yang sifatnya kebiasaan masyarakat ya, bukan adab syar'i ya. Karena mungkin aja karena mayatnya bau kemudian pakai rantai gitu, nah, bisa aja seperti apa COVID dan lain sebagainya. Artinya nggak ada ketentuan khusus. Lanjut. Bentar Pak, masih banyak. Ya. Yang mengantarkan jenazah, apakah boleh ngomong-ngomong ke sana kemari? Sebaiknya dihindari, sebaiknya lebih banyak mengingat kematian. Membicarakan kebaikan yang bersangkutan boleh. Alhamdulillah sang mayit atau almarhum ini kemarin berkunjung ke rumah, kita bicara sesuatu dan segala macam. Ya, kira-kira pembicaraan yang mengarah pada mengingat kematian. Tapi kalau berbicara terlalu banyak, guyon-guyon itu tidak mengambil pelajaran dari mengantarkan jenazah. Ya, memang kebiasaan masyarakat kita beda-beda dan macam-macam. Ya, silakan. Mana dulu? Iya. Dalam di Indonesia itu dalam kondisi atau di daerah tertentu ada kondisi tanah yang tidak wajar. Maaf ya, seperti di Lamongan yang pesisir itu baru digali saja airnya sudah naik ini. Nah kemudian dipakailah dengan cara mayat itu ditaruh itu sambil ditindin apa begitu biar mau tenggelam itu. Ini hukumnya bagaimana ini? Ya. Kalau normalnya seperti yang kita pelajari. Kalau ternyata tidak normal seperti yang kita pelajari itu, maka kita siasati dengan cara-cara tertentu. Misalnya dimasukkan dalam peti, ya ada masalah. Karena mungkin kalau di luar peti dia akan basah dan seterusnya. Nah, jadi ya perlakuan khusus itu juga penting. Karena keadaan tidak seperti biasanya, seperti yang dimana. Sehingga kita perlakukan supaya bisa tetap dikubur gitu. Maka itu ditenggelamkan tadi, ataukah kemudian diberi peti supaya tenggelam, atau lain cara yang kira-kira masih dalam nilai-nilai kemanusiaan. Karena pada dasarnya ajaran Islam orang mati itu sama dengan orang hidup. Ya, jadi misalnya mengambil organ tubuhnya kalau tidak darurat itu berdosa. Sekarang banyak orang jual organ-organ tubuh ya. Nah itu berdosa itu kalau tidak ada perlunya. Ya. Nah, tapi kalau darurat karena untuk kebutuhan seseorang ya, yang kira-kira membutuhkan itu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sembarang sebagai tindak pidana dan seterusnya itu dilarang. Monggo Pak. Sedikit Pak. Yang pertama tadi kan disampaikan di situ ada menghadapkan mayat ke arah kiblat. Iya. Jadi berarti gambarnya si jenazah ini dimiringkan kiblat gitu. Iya. Terus kedua yang nyangkut bola-bola tanah itu yang saya lihat. Iya. Itu apakah 3. ada Ya. tuntunannya? Iya. Ada. Ya, untuk semacam bantalnya. Iya. Kemudian itu Pak Ustadz satu lagi kan belum dijelaskan saya bahan-bahan untuk menguburkan mayat seperti saya lihat bikin katakan ada papan segala macam. Coba ada selanjutnya. Nah ini meratapi mayat dengan histeris, ini nggak boleh. Mengubur saat matahari terbit, tengah hari, dan hampir terbenam atau saat terbenam. Ya. Mengazani jenazah, mentalkin jenazah. Nanti kamu kalau ditanya siapa Tuhanmu, ya, jawab ini, gitu kan? Itu namanya mentalkin. Membaca surat Yasin saat sakaratul maut itu tidak dipilih tuntunan seperti itu oleh putusan kaji. Kuburan ditinggikan tinggi dan dibangun tembok, ya. Meninggikan kuburan atau membuat tembok, ya. Izin, ya. Membangun kuburan dan tembok tadi, menjadikan kuburan sebagai masjid, duduk di atas kuburan.
tahlilan ya kita ya, tahlilan dan membaca Al-Quran di rumah duka itu kita tidak takziah, tapi ditutupkan takziahnya ya. Karena itu nanti tim juga akan membuat rumusan takziah 3 hari ya, yang mana materinya arahnya itu mengingatkan kembali dan tidak harus bersedekah memberi makan, tapi kalau mau boleh kalau sekedar makan ya. Cuman ada larangan itu mau makan di rumah itu, kita yang dianjurkan untuk membawa makanan. Kemudian bertawassul kepada orang yang sudah mati, ya itu ya, tidak boleh tawassul kepada orang yang sudah mati. Tawassul itu dengan asmaul husna, dengan orang soleh yang masih hidup, dan dengan amal-amal soleh. Misalnya sekarang ini, ya Allah, besok misalnya kita sholat tahajud. Ya Allah, kemarin sore saya mengikuti majelis pelatihan perawatan jenazah. Ya Allah, mudahkan saya nanti dalam wafat saya dan wafatkan saya dengan Islam. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Ya, lanjut. Oh, habis. Ya. Alhamdulillah. Bisa maghrib atau belum? Ya. Berdoa atau sholat mayat di kubur itu di sebelahnya atau di belakangnya? Sesuai saat dia belum dikuburkan. Kalau dia laki-laki di bagian kepalanya. Enggak, dalam posisinya itu kan ini kan kubur, berdoanya itu sebelah sini. Kalau berdoa bebas, kalau sholat tetap menghadap kiblat dan posisinya tergantung mayat. Kalau laki-laki di kepalanya, kalau perempuan di perutnya. Untuk tanda Ustaz. Ya. Kan biasanya kalau di Indonesia itu pakai maisan itu ada namanya. Iya. Terus tahu saya kan tidak boleh tulis itu kan tingginya tidak boleh. Terus seandainya dibuat hanya satu itu apa menimbulkan masalah ya? Dibuat satu nggak apa-apa untuk menandakan itu bagian kepalanya. Ya. Nah, kalau dibuat 2, yang satu yang di kepala dikasih tulisan untuk membedakan dengan mayat yang lain yang ada di situ jika itu adalah kuburan umum. Ya, kan boleh berziarah mendoakan. Yang tidak boleh kita bertawasul dengan mayat itu. Kita datang ziarah dan tidak ada ketentuannya harus untuk puasa, harus setelah Ramadan, nggak ada ketentuan. Waktunya bebas. Segampang kita kumpul keluarga, kemudian mau ziarah yang nggak ada masalah. Walaupun itu saat Idul Fitri atau bukan Idul Fitri, boleh saja. Ya. Kalau masuk duduk di atas kuburan itu, ada kuburannya ada batas tembok itu ya, duduk temboknya itu apa-apa. Dihindari, tidak boleh duduk di atas kuburan. Sekalipun itu sudah dibuat sebagai kijing tadi ya. Kalau duduk di pagar sekitarnya yang mengelilingi area kuburan tidak masalah. Ya, duduk di bagian kuburannya. Kalau duduk di jalannya, di sela-selanya itu nggak apa-apa. Ya, tidak di atasnya. Ya, nah. Cukup? Baik, Pak Mojo saya silakan untuk